wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Alhamdulillah jumpa lagi dengan pelajaran geografi. Hari ini masih belajar tentang bangunan bersejarah. Kalau pekan lalu kita sudah belajar mengenal bangunan bersejarah peninggalan masa Nabi yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran ya. Ada Ka'bah ya, ada Ka'bah dan Masjidil Haramnya, kemudian ada Masjidil Aqsa, dan kemudian ada Masjid Nabawi ya. Itu 3 kemarin kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenal bangunan bersejarah di kotaku. Nah, anak-anak, Allah sudah memberikan kepada manusia itu akal. Apa sih fungsinya akal? Akal itu digunakan untuk manusia berpikir. Nah, kelebihan manusia itu digunakan untuk membuat sesuatu dengan maksud tertentu. Membuat sesuatu, misalnya membuat bangunan ya, seperti tempat tinggal atau lain-lainnya. Pasti ketika manusia itu membuat sesuatu ada maksud tertentu. Nah, di tempat kita yaitu di Yogyakarta itu juga banyak loh terdapat bangunan bersejarah. Karena Jogja juga merupakan tempat bersejarah ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa bangunan bersejarah yang ada di Jogja. Yang pertama, kita akan melihat bangunan bersejarah yang ada di Jogja. Yang pertama itu adalah Tugu Jogja. Kalian tahu ya, pasti kalau sudah pernah melihat Tugu Jogja. Nah, Tugu Jogja itu dulu dibangun dengan maksud untuk mempersatukan rakyat Jogja dalam mengusir penjajah. Karena apa? Dulu di Jogja itu terdapat kerajaan Islam yang disebut dengan Kerajaan Mataram, dan kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono I. Nah, sebagian besar kaum muslimin itu mereka memiliki semangat jihad untuk mengusir penjajah, karena itu merupakan perintah Allah sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Jadi orang-orang Jogja dari dulu ya, setelah dipimpin oleh Kerajaan Mataram Islam, kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Ngayogyakarta, itu masih menggunakan Islam sebagai ajaran, sebagai pedoman ya dalam kehidupan. Nah, Tugu Jogja itu secara sejarah ya adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang di kota Jogja. Jadi kalau berkunjung ke Jogja belum ke Tugu itu kayaknya belum sempurna. Nah, Tugu ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah sebelumnya runtuh, tapi ini kedua ya, pembangunan kedua. Jadi dulu Tugu itu sudah dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono I gitu ya, pendiri Keraton Ngayogyakarta setelah runtuhnya Mataram Islam. Tapi kemudian setelah Belanda masuk ke Indonesia, pernah terjadi gempa yang sangat besar ya pada waktu itu, sehingga tugunya hancur. Dulu itu tugunya bernama Tugu Golonggiling gitu ya, yang dibangun oleh Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan atau Keraton Ngayogyakarta. Tugu ini terletak di perempatan ya, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margoutomo. Mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis gitu ya, untuk menghubungkan Laut Selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Jadi Tugu ini berasal adanya itu di tengah-tengah kota Jogja, di antara ke selatan dan ke selatan, dari selatan ke pantai selatan Parangtritis ya, kemudian ke utaranya itu Gunung Merapi. Jadi itu Tugu itu ada di tengah-tengahnya ya. Kalau dulu masih ada nilai simbolis dan magisnya ya pada masa Kesultanan Hamengkubuwono I.
Nah, perombakan Tugu Jogja ini dulu sebenarnya merupakan taktik Belanda untuk menggoyangkan rasa persatuan antara rakyat dan raja. Jadi seperti untuk apa namanya, supaya rakyat dan kerajaan itu jadi tidak bersatu lagi untuk melawan Belanda. Nah, kemudian dibangun lagi gitu ya tugu yang hancur karena adanya gempa yang sangat dahsyat pada waktu itu. Namun ternyata upaya tersebut tak berhasil. Nah, tetap tercermin dari upaya adanya perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dan Raja Yogyakarta setelah itu ya. Seperti nanti kita akan belajar di sejarah selanjutnya, yaitu sejarah Sultan Diponegoro. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua kita akan melihat bangunan bersejarah yang masih ada di Jogja, yaitu Keraton Yogyakarta. Kan pasti tahu ya, Keraton Yogyakarta adalah istana tempat tinggal raja-raja Yogyakarta, dan sampai hari ini itu masih digunakan ya oleh Raja Yogyakarta yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau dulu itu raja, kalau sekarang rajanya sudah jadi Indonesia, rajanya jadi gubernur. Jadi gubernur setiap raja Yogyakarta langsung jadi gubernur Yogyakarta, DIY. Nah, Keraton Yogyakarta ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I juga, beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti. Dulu ada namanya Perjanjian Giyanti yang yang terjadi pada tahun 1755. Udah lama sekali ya. Lokasi keraton ini konon atau ceritanya merupakan bekas sebuah pesanggerahan yang bernama Garjitawati. Dulu pesanggerahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram, baik dari Kartosuro dan Surakarta yang akan dimakamkan di Imogiri. Wah, dulu kan masih hutan ya. Jadi versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air atau disebut Umbul Pacetokan yang ada di tengah hutan beringin. Jadi dulu beringin yang sekarang masih ada, dulu itu ternyata banyak ya. Itu hutan beringin dulunya. Sebelum menempati keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I itu berdiamnya di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang sekarang masuk ke wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ya, di dekat Gunung Gamping itu ya. Dulu di situ tempatnya, tempat tempat tinggalnya keraton. Nah, setelah itu baru dibangun keraton Yogyakarta gitu ya, yang sekarang masih dihuni. Nah, di sana terdapat banyak pusaka ya, pusaka, ada apa namanya? Ada mungkin gong gitu, ada juga kalian ada yang pernah masuk ke Keraton Jogja ya? Ada, katanya ada disimpan bendera, kemudian ada banyaklah ya apa namanya itu kencana gitu. Eh, yang ditarik oleh kuda itu loh, apa namanya ya, delman ya, dulu zaman dulu itu juga masih ada di sana. Nah, mungkin suatu saat kalian bisa berkunjung ke sana ya, ke eh, bangunan bersejarah yang ada di Jogja ya, di Tugu maupun di Keraton. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke tempat bersejarah yang lainnya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham dan mencintai dengan sejarah di tempat kita. Nah, tidak lupa beri ucapan terima kasih setelah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.